Bergabung kembali di sesi ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi-distribusi yang sering atau paling umum digunakan atau paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di video kedua tadi kan ada distribusi probabilitas variabel acak diskrit dan distribusi probabilitas variabel acak kontinu, di mana pola distribusinya itu tidak secara spesifik disebutkan sehingga kita menggunakan formulasi yang umum berlaku untuk berbagai variabel acak diskrit maupun kontinu. Nah, ada beberapa distribusi yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada beberapa yang akan kita bahas. Distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit diantaranya ada distribusi binomial, kemudian ada distribusi Poisson, kemudian ada distribusi pergeometrik, kemudian yang paling utama di variabel acak diskrit, di variabel acak kontinu itu ada distribusi normal. Nah, untuk distribusi normal itu sebenarnya dasar dari semua formulasi-formulasi yang kita pelajari di mata kuliah probabilitas dan statistika ini. Di minggu pertama kan sudah saya sampaikan ada formulasi-formulasi untuk rata-rata, simpangan baku, varians, dan lain sebagainya. Nah, formulasi-formulasi itu hanya bisa digunakan ketika datanya adalah distribusi normal. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Untuk kali ini kita akan mulai membahas mengenai distribusi binomial. Distribusi binomial itu diterapkan pada percobaan, fenomena, atau kejadian, ciri-cirinya di mana hasil percobaannya itu hanya ada dua kemungkinan hasil. Jadi dua kemungkinan hasil, misalnya di kuesioner yang Anda susun itu ada pilihan jawaban ya atau tidak. Itu ada dua kemungkinan hasil. Kemudian ada mengenai jenis kelamin laki-laki dan pria, itu laki-laki dan pria kan hanya ada dua pilihan, atau memberikan pilihan jawaban di kuesionernya setuju atau tidak setuju dan lain sebagainya. Nah, setiap percobaan bersifat independen dan dengan pengembalian. Jadi dengan pengembalian itu ketika kita sudah melakukan percobaan lagi, hasil yang pertamanya, misalnya yang pertama itu keluar kemungkinan hasilnya adalah jawaban setuju. Nah, pilihan jawaban setujunya dihilangkan di item pertanyaan itu, kemudian diberikan lagi ke responden lainnya. Itu tidak seperti itu, tapi tetap pilihannya tetap ada dua, tapi setiap percobaannya itu kita misalnya minta responden atau narasumber untuk mengisi kuesioner mengenai pertanyaan yang sama tapi beda-beda orang. Nah, itu artinya bersifat independen. Kemudian percobaannya itu kejadiannya dalam n kali. Makanya tadi dicoba misalnya satu pertanyaan, apakah menurut Anda kualitas informasi yang diberikan pada website STIMIK Sumedang itu sudah akurat? Nah, itu kan tidak hanya ditanyakan kepada satu orang, tapi ke beberapa orang. Nah, itu yang dimaksud dengan n kali. Kemungkinan hasilnya bisa sangat baik, tidak baik, setuju atau tidak setuju, dan jawabannya ya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ketika datanya dalam dua pilihan, kemudian dia independen, kemudian ada pengembalian, kemudian dia terjadi sebanyak n kali, itu distribusinya bisa kita kategorikan ke dalam distribusi binomial, di mana distribusi binomial itu peluangnya dihitung menggunakan formulasi seperti ini. Jadi kombinasi dari X terhadap N kejadian, P dikalikan P pangkat X dikalikan 1 minus P pangkat N minus X. Nah, Px ini adalah peluang peristiwa sukses yang terjadi sebanyak X kali. Jadi kalau di sini saya bakukan istilahnya, misalnya peristiwanya sukses. Pilihannya adalah pilihan jawabannya atau kemungkinan hasilnya sukses atau gagal. Kemudian C ini adalah kombinasi X dari N. X itu yang kita cari, biasanya berapa peluang gagalnya 5 kali atau berapa peluang suksesnya 5 kali dari 10 kali percobaan. N ini adalah banyaknya percobaan, kemudian P ini adalah probabilitas sukses atau peluang suksesnya, peluang memilih jawaban setujunya, peluang memilih jawaban iya-nya, peluang dia adalah perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian 1 minus P ini adalah peluang gagalnya, peluang dia gagalnya. Nah, rata-ratanya kalau datanya berdistribusi binomial itu dicarinya menggunakan N kali P. Jadi banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang suksesnya, peluang pilihan jawabannya, iya-nya, peluang pilihan jawaban
setujunya, peluang pilihan dia jenis kelaminnya perempuan dan lain sebagainya. Sedangkan standar deviasinya itu N, banyaknya percobaan dikalikan peluang suksesnya dikalikan peluang gagalnya. Peluang memilih jawaban ya-nya dikalikan peluang memilih jawaban tidaknya. Peluang sukses dikalikan peluang gagalnya, dan seterusnya. Jadi saya sebutkan lagi bahwa semua formulasi rata-rata standar deviasi yang dipelajari di minggu pertama itu hanya berlaku untuk data yang berdistribusi normal. Jadi kalau datanya tidak berdistribusi normal ya tidak bisa menggunakan itu. Contohnya seperti ini. Datanya berdistribusi binomial sehingga rata-rata dan standar deviasinya formulasinya berbeda. Contohnya, probabilitas seorang penembak akan menembak tepat sasaran pada sasaran adalah 0,7. Jika penembak tersebut diberi kesempatan untuk menembak 10 kali, ini peluang sukses menembak tepat sasarannya 0,7, berarti kita tuliskan sebagai P-nya. Kemudian jika penembak tersebut diberi kesempatan untuk menembak 10 kali, berarti ini adalah banyaknya percobaannya, N-nya. Berapa probabilitas 5 tembakan tepat sasaran? Berarti ini adalah X-nya. Tinggal disubstitusikan saja. Peluang 5 tembakan tepat sasaran adalah kombinasi 5 dari 10 kali percobaan dikalikan peluang menembak tepat sasarannya 0,7 sebanyak 5 kali, dikalikan peluang gagalnya sebanyak 10 dikurangi 5 lagi, atau 5 kali juga. Hasilnya 0,10291. Paham ya? Ini mudah sekali. Atau mungkin Anda ingin menghitung rata-rata banyaknya tembakan tepat sasaran, ya tinggal dikalikan saja banyaknya percobaan dikalikan dengan banyaknya tembakan tepat sasaran, yaitu 7 kali. Atau rata-rata banyaknya tembakan tidak tepat sasaran, berarti kan 10 dikali dengan peluang gagalnya. Peluang gagalnya itu 1 dikurangi 0,7 atau 0,3, yaitu 3 kali. Nah, ini untuk latihannya. Misalnya dari barang yang dihasilkan oleh semacam mesin ternyata 15% rusak, kemudian jika diambil secara acak dari produksi barang itu sebanyak 30 buah untuk diselidiki, berapa probabilitas dari barang yang diselidiki itu terdapat bagus semua, 1 rusak, 2 rusak, paling sedikit 1 rusak, dan seterusnya. Yang pertama, Anda harus mendefinisikan dulu variabel acaknya sebagai banyaknya barang yang rusak, atau banyaknya barang yang misalnya ya bagus. Ini nanti nilainya sama semua, 0 sampai dengan 30. Yang ini juga sama, 0 sampai dengan 30. Ini peluang rusaknya, yaitu 0,15. Yang ini peluang bagusnya 1 dikurangi P, yaitu 0,85. Nah, yang pertama peluang bagus semua. Kalau bagus semua berarti tidak ada satupun yang rusak. Jadi peluang 0. X sama dengan 0, nanti kombinasi 0 dari 30 dikali 0,15 pangkat 0 dikali 0,85 pangkat 30 dikurangi 0. Kemudian peluang 1 rusak, berarti P 1. Tinggal ininya berubah jadi 1, pangkatnya berubah jadi 1 dikurangi dengan 1. Peluang 2 bagus. Kalau 2 bagus berarti yang rusaknya ada 28. Jadi yang dicarinya adalah peluang X sama dengan 28. Nanti tinggal substitusikan ke rumus yang tadi. Kemudian peluang paling sedikit 1 rusak. Peluang paling sedikit 1 rusak. Paling sedikit 1 rusak berarti bisa lebih dari 1. Harus dihitung peluang 1 ditambah sampai dengan peluang semuanya rusak. Nah, ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 30. Peluang XI. Nah, kita ketahui bahwa sigma P itu sama dengan 1. Saya hapus dulu.
Ini untuk jawaban ini. Jadi yang kita cari itu adalah peluang X lebih besar sama dengan 1, paling sedikit 1 rusak, berarti bisa semuanya rusak. Jadi ini adalah sigma I-nya sampai dengan X, maksud saya. X-nya adalah 1 sampai dengan 30 dari peluang X. Sedangkan yang kita ketahui dari teorema, sigma dari peluang X dimulai dari 0 sampai dengan 30 itu sama dengan 1, sehingga kita bisa cari ini. Jadi peluang X dimulai dari 1 sampai dengan 30 itu artinya sama dengan 1 dikurangi dengan peluang X sama dengan 0. Tadi peluang X sama dengan 0-nya ada di jawaban A. Jadi jangan dihitung satu-satu, cari peluang rusaknya 1, peluang rusaknya 2, peluang sampai dengan peluang rusaknya 30. Kemudian peluang paling banyak rusak 2 ya, tinggal peluang X lebih kecil sama dengan 2. Cari, artinya peluang X sama dengan 0 ditambah dengan peluang X sama dengan 1 ditambah dengan peluang X sama dengan 2. Ini 0-nya ada di sini, 1 di sini, tinggal cari peluang X sama dengan 2. Kemudian rata-rata banyaknya yang rusak, tinggal N dikalikan P. N-nya tadi ada 30, kemudian dikalikan peluang rusaknya adalah 0,15. Paham ya? Silakan dicoba di rumahnya untuk melatih kemampuan Anda dalam menghitung distribusi binomial. Nah, kalau Anda gunakan Microsoft Excel, Anda bisa gunakan formulasi binom dist, ada number S, kemudian trials, kemudian probability S-nya, dan kumulatifnya. Contohnya seperti ini. Yang tadi ya, kita untuk yang menembak tadi, kan ada 10 kali percobaan, jadi di sininya adalah 0, kemudian peluang ini adalah binom dist, A5 itu adalah ininya, kemudian ini adalah peluang banyaknya percobaan, number of trials, kemudian yang ini adalah peluangnya, probability-nya, kemudian 0 di sini tidak kumulatif. Jadi bedanya hanya di sini. Kalau kumulatif itu adalah ininya adalah true. Jadi nanti kalau kumulatif itu mencari peluang kumulatif X lebih kecil sama dengan 0. X lebih kecil dari sama dengan 0 adalah ini, kemudian sampai dengan yang terakhir tadi yang dicarinya adalah 7 kali tembakan ini. Tepat sasaran. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat di tutorial praktikumnya atau baca modul praktikum di halaman 41 sampai dengan 43, atau bisa Anda akses juga di channel YouTube di link ini. Nanti selanjutnya kita bahas di video berikutnya lagi.